Untuk membuka ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Bapa Engkau masih memberikan kami kehidupan Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan, bersekutu bersama Tuhan untuk beribadah Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang pimpin Bapa ibadah kami Tuhan, biarlah boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Bapa jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Kita tahu pada siang hari ini kita yang hadir mungkin berasal dari berbagai aliran yang berbeda, di mana kita ada di dunia yang penuh dengan keberagaman. Tetapi biarlah kita mau tetap bersuka cita bersama sebagai saudara seiman, karena Tuhan Yesus telah menyatukan kita. Mari kita bersuka cita dengan menaikkan pujian hari ini kurasa bahagia. Sesuai dengan pujian tadi, Tuhan Yesus telah menyatukan kita tanpa memandang perbedaan aliran gereja kita. Namun, seringkali sebagai manusia yang lemah terhadap dosa, kita sering jatuh dan berfokus pada hal-hal yang tidak esensial, seperti perbedaan baptisan dan tata ibadah. Tapi melalui penebusan Kristus di kayu salib, mengingatkan setiap kita bahwa penebusan itu berlaku untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita mau merendahkan diri kita, memohon belas kasih Tuhan untuk menyatukan kita dalam satu tubuh Kristus. Mari kita renungkan hal apa saja yang membatasi kita untuk beribadah bersama. Dengan menaikkan pujian, jadikan kami satu.
Jadi kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada Bang Niko dipersilahkan. Oke, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk satu kesempatan kami dapat beribadah, walaupun kami berpisah-pisah secara tempat ya Tuhan. Namun kiranya kasih daripada Tuhan benar-benar kami rasakan koinonia di dalam persekutuan kami di siang hari ini ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami akan belajar di tengah kepelbagaian denominasi gereja kami. Kami sudah ada di dalam organisasi-organisasi gereja yang berbeda. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kembali melihat kebenaran firman Tuhan, bahkan kerinduan Tuhan Yesus, supaya kami satu. Dan kiranya kami itu mulai perjuangkan ya Tuhan. Ketika kami berada di persekutuan, di kampus kami ya Tuhan, kami memperjuangkannya, sehingga visi ini ya Tuhan, kelak kami akan bawa ketika kami berada di tempat di gereja kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, topik kita hari ini adalah interdenominasi. Nah tadi seperti diungkapkan sejak dari awal bahwa adanya berbagai aliran denominasi dalam kekristenan adalah fakta. Jadi kita berada di dalam denominasi yang berbeda-beda. Kita nggak boleh deny itu. Bahkan dalam bukunya berbagai aliran di sekitar gereja ini di tahun 95, Bapak Jan Aritonang menyatakan di Indonesia saja ada sekitar 350 organisasi gereja dan 400-an organisasi gereja yang bernaung di bawah yayasan. Wow, di Indonesia saja ada 700. Tentu ada kelompok-kelompok organisasi, tapi ada gereja-gereja yang lebih kecil lagi. Nah, teman-teman semua, kapan ini mulai terjadi? Jika melihat sejarah gereja, walaupun sejak zaman gereja mula-mula, jadi sejak zaman para rasul, sudah ada muncul suatu yang tidak terhindarkan, gereja-gereja lokal. Namun secara denominasi, gereja masih bersatu. Nah, apa yang mempersatukan gereja mula-mula, biasanya ketika gereja belum berkembang begitu luas, adalah konsili gereja yang biasanya melahirkan credo, pengakuan iman rasuli. Nah, itulah kita kenal pengakuan iman rasuli. Itulah salah satu yang mempersatukan kekristenan gereja sejak dari awal. Kita kenal konsili Nisea sampai konsili Kalsedon. Walaupun itu semua lahir dari adanya kemudian aliran-aliran yang selalu diselesaikan dengan konsili, dan yang tidak menerima konsili dianggap sebagai ajaran yang menyimpang. Tetapi sesudah kemudian konsili Chalcedon tahun 451, itu tidak terhindarkan kemudian gereja mulai terpecah secara denominasi. Itu diawali ketika gereja barat menambahkan, kalau teman-teman ini sejarah gereja, yang namanya filioque. Jadi di dalam pengakuan iman rasuli itu, Roh Kudus, kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Tetapi oleh gereja barat kemudian menambahkan keluar dari Bapa dan Anak, keluar dari Yesus Kristus. Nah, itulah yang tidak diterima oleh gereja timur ketika sepihak gereja barat menambahkan suatu pengakuan iman rasuli. Walaupun tentu itu hanya pemicu, ada banyak hal lain tentang kepemimpinan di dalam gereja. Pada waktu itu tidak mau gereja-gereja timur tidak mau lagi mengakui kepemimpinan gereja barat. Nah, itulah awalnya gereja. Jadi
sampai tahun 451, walaupun ada aliran-aliran, tetapi secara denominasi gereja masih bersatu. Nah, sesudah itu kemudian gereja Katolik Barat terus berkembang. Barulah di tahun 1517 itu kita kenal dengan reformasi gereja. Nah, sebenarnya pemicu itu adalah Luther menjadi pemicu, tetapi sebenarnya sudah begitu banyak terjadi ketidakpuasan atas gereja Katolik Roma, sehingga kita bisa melihat bahwa ketika kemudian terjadi reformasi, langsung kemudian semua di berbagai negara terjadilah pemisahan-pemisahan denominasi. Jadi supaya lebih jelas kemudian kita lihat sesudah reformasi, beginilah gereja Protestan kemudian. Lutheran memang bertahan. Lutheran, kemudian gereja itu reform, kemudian tidak lama, lihat tidak lama, dari 1517 ke 1520, kemudian semua sudah mulai tumbuh gereja-gereja baru. Kemudian tumbuhlah dari situ gereja Anabaptis, gereja Presbyterian, Anglikan, Baptis, Metodis, dan dari Metodis inilah kemudian teman-temanku barulah belakangan. Jadi gereja-gereja Pentakosta pertama itu di tahun 1900-an. Jadi gereja-gereja Pentakosta dan kemudian diikuti oleh gereja-gereja karismatik itu baru pada tahun 1900-an ketika gereja-gereja karismatik ada kebangunan di Azusa Street, yaitu mereka yang mohon maaf, tradisi gereja-gereja dari Afrika kulit hitam yang kemudian gaya beribadahnya itu meluap-luap, diikuti dengan tarian, kemudian tidak ada tata ibadah dan semua dikontrol dikontrol oleh pimpinan Roh Kudus. Itu di tahun 1900-an. Nah, kalau kita lihat kemudian teman-teman, pemisahan denominasi-denominasi ini itu kalau kita lihat dalam sejarah gereja itu mengayun di dalam dua penekanan yang terjadi. Jadi yang pertama, jadi setiap kali gereja masuk kepada suatu penekanan tertentu, maka ada usaha untuk menormalisasi, tetapi kemudian jatuh mengayun kepada pihak lain. Ada dua penekanannya. Yang pertama, gereja-gereja yang penekanannya pada emosi atau perasaan. Itulah mulai abad kedua. Kemudian monastisisme, mistisisme, kemudian pietisme, metodisme, itulah Wesleyan, kemudian barulah kemudian Pentakosta dan Charismatic Movement itu di abad 20. Tetapi gereja-gereja yang penekanannya kepada intelektual, rasio, pengetahuan, itulah Gnosticism berkembang, Scholastism, dan namanya juga scholar. Artinya ini pengetahuan pendidikan, reformasi ortodoksi, bahkan sampai jatuh kepada hal yang kemudian seperti yang kita kenal liberal. Nah, teman-teman, mengapa ini terjadi? Mari kita lihat. Jadi kita lihat ada kira-kira bisa kita lihat 4 yang kita bisa pikirkan pada hari ini. Yang pertama adalah perkembangan dan penyebaran gereja. Jadi ketika gereja makin berkembang, maka gereja berkembang di berbagai wilayah, maka lahirlah gereja lokal di tempat atau wilayah masing-masing ketika gereja tersebar. Maka setiap kali lahir gereja lokal, tentu dia berkembang dengan keunikan masing-masing sesuai dengan keunikan daerah tersebut. Jadi ketika berkembang ke timur, berkembang sesuai dengan budaya timur. Ketika berkembang ke Afrika, berkembang seperti budaya Afrika, dan seterusnya. Kemudian kita juga sebenarnya adalah suatu anugerah dari Tuhan. Allah menciptakan manusia dalam keunikannya masing-masing. Dan ketika kemudian timbul gereja makin berkembang, maka
semua itu kemudian melakukan ekspresi ibadah, ekspresi pemahaman yang berbeda-beda. Dan ketika dalam kumpul kemudian ada satu kesamaan, maka melahirkan kemudian suatu tradisi atau denominasi baru. Tetapi juga itu akibat adanya keterbatasan pemahaman manusia untuk menyelami hikmat dan realitas Allah yang sedemikian tidak terbatas. Ini menimbulkan berbagai penafsiran. Jadi kalau kita melihat Alkitab, ada hal-hal yang sudah secara jelas dinyatakan. Tetapi ada juga umpamanya, semua nanti kita lihat, semua gereja menerima bahwa kita dipilih sejak dari semula. Tetapi bagaimana kemudian pemilihan itu terjadi sejak dari semula? Bagaimana hubungannya dengan kehendak bebas manusia? Itu Alkitab tidak secara jelas memberikan penjelasan kepada kita. Dari situlah kemudian muncul berbagai penafsiran-penafsiran. Dan ketika muncul penafsiran yang sama mengelompok dan membentuk satu denominasi atau suatu aliran gereja. Dan berikutnya tentu kita sadari seperti tadi MC kita mengatakan, di dalam kedagingan dan dosa seringkali pemahaman atau kepentingan yang berbeda seperti faktor kepemimpinan gereja, maka terjadi perselisihan, terpecahnya gereja dalam berbagai denominasi. Nah, John Stott dalam satu bukunya dia mengatakan salah satu akibatnya seperti yang saya katakan tadi, manusia kita di dalam gereja ada kecenderungan selalu polarisasi. Apa itu polarisasi? Mengambil suatu kutub yang berbeda. Jadi tadi saya sudah katakan seperti yang pertama, antara penekanan mana yang lebih penting? Pengetahuan, intelektual, atau emosi, pengalaman, perasaan. Atau mana yang lebih penting? Konservatif, atau kemudian kita radikal, kontemporer, mengikuti zaman, itu hal-hal seperti itu. Ada kemudian yang mementingkan, penting sekali itu terstruktur. Tetapi ada kemudian umpamanya contoh ibadah. Ibadah tidak perlu terstruktur. Kita tidak perlu kaku seperti itu. Di dalam berbagai apa yang paling penting dalam pengajaran, gereja juga terpecah. Ada gereja-gereja yang mengatakan, kita diutus, penginjilanlah yang paling penting. Tetapi ada juga gereja yang mengatakan penekanan. Oh tidak, kita dipanggil untuk mendatangkan shalom bagi dunia ini. Aksi sosial, dan seterusnya. Sehingga ini kemudian menghasilkan perbedaan mulai dari yang bersifat tata cara, emosi, sampai kepada hal-hal yang bersifat teologis. Jadi teman-teman, saya tidak setuju kalau hanya dibilang bahwa perbedaan itu hanya pada hal-hal tata cara. Tidak. Sampai kepada hal-hal yang bersifat teologis, itu sampai kepada pemahaman, penafsiran suatu pemahaman atau suatu doktrin, suatu pengajaran, gereja kemudian mempunyai perbedaan di situ. Nah, dari situlah kemudian di sekitar tahun 1900-an muncullah kemudian gerakan yang disebut dengan gerakan interdenominasi. Apa itu interdenominasi? Interdenominasi tentu berasal dari dua kata inter, yang berarti antar atau lintas. Denominasi yaitu golongan atau denominasi. Maka interdenominasi adalah semangat untuk membangun kesatuan tubuh Kristus dari berbagai aliran dan denominasi. Jadi sudah tidak mungkin interdenominasi bukanlah mempersatukan denominasi. Bukanlah menyeragamkan suatu pengajaran, bukan menyeragamkan organisasi gereja, itu sudah tidak mungkin. Tetapi yang interdenominasi adalah semangat untuk membangun kesatuan tubuh Kristus di tengah kenyataan bahwa kita berbeda-beda denominasi. Nah, inilah yang dikatakan seperti nama persekutuan kita, persekutuan oikumene. Interdenominasi adalah gerakan oikumene. Oikumene itu dalam bahasa Yunani berasal dari kata oikos, artinya rumah, tempat.
bumi, dan menein artinya tinggal, berdiam. Maka oikumene adalah rumah, tempat tinggal kita bersama, atau tempat kita berdiam bersama. Persekutuan, gereja, tempat kita berdiam bersama. Walaupun ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Tetapi itulah gerakan oikumene. Maka oikumene adalah keesaan gereja di tengah kepelbagaian aliran denominasi. Sekali lagi saya tekankan teman-teman, bukan untuk menyatukan denominasi dalam arti menyatukan secara organisasi atau doktrin. Sudah tidak mungkin. Tetapi memperjuangkan keesaan gereja. Nah, pergerakan oikumene sendiri meluas sejak diadakan konferensi pekabaran Injil sedunia di Edinburgh di tahun 1910. Itulah kemudian muncul Dewan Gereja Sedunia dan seterusnya yang seperti di Indonesia kita kenal dengan PGI. Walaupun tidak semua kemudian bernaung di PGI. Kenapa ada berbagai organisasi-organisasi gereja yang muncul memperjuangkan keesaan gereja? Nah, apakah dasar mengapa kita harus memperjuangkan keesaan gereja? Nah, teman-teman, kita akan lihat Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kita mempunyai kekuatan dasar yang kuat untuk memperjuangkan keesaan kesatuan gereja. Dasar Alkitabnya itu kita lihat. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, teman-teman, yang paling kita ini adalah kerinduan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi kalau kita minta apa pokok doa Tuhan Yesus? Nah, inilah yang didoakan Tuhan Yesus di akhir menjelang dia ke kayu salib. Inilah menjelang penderitaannya, inilah yang didoakan Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, berarti bukan untuk para murid, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, berarti termasuk sampai kita sekarang ini. Apa doa Tuhan Yesus? Supaya mereka semua menjadi satu. Lihat teman-teman, kesatuan gereja yang didoakan Tuhan Yesus sama seperti kejatuhan Allah Tritunggal. Jadi teman-teman tidak memperjuangkan keesaan gereja, tidak memperjuangkan interdenominasi, kita tidak menghargai Allah Tritunggal. Kesatuan Allah Tritunggal. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Dan tujuannya supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus memberikan satu pernyataan di sini bahwa keesaan gereja, kesatuan gereja adalah kesaksian yang powerful. Penginjilan yang powerful bagi dunia ini. Inilah doa Tuhan Yesus. Inilah kerinduan Tuhan Yesus. Efesus 2 menyatakan kepada kita, judul perikop itu dipersatukan di dalam Kristus. Dikatakan di sana, dulu yang jauh, bukan lagi jauh, tidak ada lagi pendatang, tidak ada lagi yang asing, tetapi telah dipersatukan, sehingga dipersatukan menjadi apa? Di ayat 19 dikatakan di dalam Kristus, dengan pencurahan darah Kristus, dengan pengorbanan darah Kristus, kita semua yang berbeda-beda ini telah dipersatukan. Kita semua menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Satu keluarga Allah dan bait Allah yang kudus. Inilah tubuh Kristus. Nah, maka di Efesus 4 kemudian kita diminta bukan membangun persekutuan, kesatuan, bukan to create, tetapi to keep, memelihara. Kenapa? Kesatuan telah dibangun oleh pengorbanan, oleh kasih karunia Kristus. Nah,
Teman-teman, itulah di dalam Efesus, di dalam Galatia dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus Yesus. Apapun latar belakangnya. Di dalam Titus dikatakan, pengorbanan Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita, membebaskan kita dari segala kejahatan. Untuk apa? Menguduskan, apa artinya? Memanggil, mengkhususkan bagi dirinya suatu umat. Apapun perbedaan, suatu umat kepunyaannya sendiri. Dan di Korintus dikatakan seperti ini. Karena sama seperti tubuh itu satu anggota dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kita semua ini yang telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua yang telah dipersatukan dengan Kristus adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing kepelbagaian ini adalah anggota-anggotanya. Nah, teman-teman, sebenarnya di dalam Alkitab kita sejak zaman Yesus sudah ada penyataan bahwa kita semua, pemahaman pengertian gereja, kita bisa lihat kita satu gereja, tetapi juga ada gereja-gereja lokal. Dan mari kita lihat pemahaman gereja. Gereja, apa itu gereja yang kita kenal? Ketika di Matius 16 ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini, apa artinya? Di atas pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, aku akan mendirikan jemaatku. Artinya apa? Setiap yang mempunyai pengakuan yang sama dengan Petrus, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, adalah gereja. Dan inilah kemudian yang disebut invisible church, gereja universal. Semua yang mempunyai pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah gereja. Maka dalam pemahaman ini, kalau kita ditanya, walaupun kita berbagai denominasi gereja, apakah kita satu gereja? Ya, kita satu gereja. Gereja adalah umat Allah. Gereja komunitas mesianis. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah persekutuan roh. Kita satu gereja. Tetapi ketika Yesus mengajarkan soal bagaimana menegur jemaat kalau terjadi permasalahan, maka Yesus menyatakan begini. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Nah, kata jemaat di sini apa? Ini merujuk kepada gereja-gereja lokal, organisasi gereja, kepemimpinan gereja. Inilah kemudian yang disebut visible church, gereja lokal. Gereja yang kemudian kita kenal dengan gereja sekarang ini. Itulah denominasi gereja. Maka teman-temanku, kalau kita ditanya, apa dasar kenapa kita harus memperjuangkan interdenominasi? Ya, kita berada di gereja-gereja lokal yang berbeda. Kita berada di berbagai denominasi. Tetapi kita satu gereja. Kita satu umat Allah, satu komunitas yang mengaku Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari situlah kemudian kita bisa memahami keberadaan kita di POFTUI, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Siapakah POFTUI? Kita bukan gereja denominasi, tetapi kita adalah satu gereja. Kita adalah umat Allah yang berasal dari berbagai gereja lokal. Dan itulah disebut para church, artinya umat Allah. Persekutuan umat Allah yang berjalan bersama dengan gereja-gereja lokal sesuai dengan panggilan gereja. Nah, umat Allah di kampus merupakan utusan gereja bagi dunia kampus. Persekutuan kampus PMK hadir dalam misinya yang khusus sebagai utusan gereja untuk melaksanakan pemberitaan Injil bagi dunia mahasiswa. Kenapa? Harus ada
karena Kristus mengutus kita untuk memberitakan Injil kemanapun kita pergi, tidak dibatasi oleh tembok-tembok organisasi gereja. Maka teman-temanku, PO bukanlah cabang dari suatu denominasi gereja tertentu. Kita satu gereja, tapi bukan denominasi gereja. Bukan juga mau membangun aliran denominasi yang baru. Bukan juga mau menggantikan gereja lokal, tetapi memperkuat kesadaran akan berharganya gereja lokal. Lalu kita sampai kemudian, mengapakah interdenominasi harus terus menjadi ciri PMK atau PO? Supaya PMK atau PO tetap bisa menjadi satu gereja, bisa menjadi wadah bagi semua. Kenapa? Faktanya kita semua berasal dari gereja, denominasi yang berbeda-beda. Maka PO harus tetap bisa menjadi satu gereja bagi kita. Nah, mengapa kemudian? Mengapa interdenominasi harus terus menjadi ciri PO? Supaya visi PO FTUI dapat diperjuangkan secara maksimal di dalam kesatuan. Nanti dilihat teman-teman, Efesus 4 kita akan lihat nanti, bahwa Allah mendewasakan umatnya melalui kesatuan orang percaya. Inilah tujuan Allah bagi kita. Inilah tujuan gereja. Tidak dibatasi oleh gereja lokal. Maka di sanalah kita dipanggil. Dan kenapa kita harus terus memperjuangkan interdenominasi untuk mewujudkan kesatuan orang percaya seperti yang dirindukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka interdenominasi adalah karakteristik pelayanan mahasiswa yang sehat. Sekarang kita masuk, lalu realitanya apa sih interdenominasi? Apa prinsip interdenominasi ketika kita bicara kesatuan tubuh Kristus? Apa yang kita perjuangkan? Kesatuan apa? Karena bukan kesatuan organisasi, bukan juga kesatuan doktrin, itu tidak mungkin. Tetapi apa yang kita perjuangkan? Mari kita lihat prinsip dasar interdenominasi. Prinsip dasar interdenominasi dalam hal-hal pokok iman Kristen, hal-hal yang esensial, pengajaran-pengajaran pokok yang secara jelas sudah dinyatakan oleh Alkitab, pokok-pokok iman Kristen, di sana kita harus perjuangkan kesatuan. Tapi dalam hal yang non-esensial, kita menghargai dan biarlah itu kita lakukan di gereja kita masing-masing sesuai dengan keyakinan di mana kita merasakan kita bisa bertumbuh di sana. And in all things, semuanya kita harus lakukan dalam kasih dan sukacita. Nah, mari saya mau menunjukkan hal-hal apakah kemudian beberapa contoh kita, waktunya sangat terbatas. Teman-teman, apakah hal-hal contoh yang menunjukkan esensial kita harus memperjuangkan unity dan hal-hal yang kita tidak non-esensial, liberty. Contoh, sistem kepemimpinan gereja. Alkitab secara jelas menyatakan gereja dipanggil, ada penggembalaan gereja, ada gembala, ada kepemimpinan gereja. Itu secara jelas dinyatakan oleh Alkitab. Tetapi ada berbagai perbedaan kemudian. Itu yang esensial, kepemimpinan gereja. Tapi hal yang tidak esensial adalah bentuk-bentuknya. Ada yang episkopal, seperti Roma Katolik, seperti Lutheran, ada presbyterial, gereja-gereja reform, presbyterian, ada kongregasional, gereja baptis, ada yang begitu mengalir seperti gereja-gereja karismatik. Denominasinya itu begitu cair. Nah, teman-teman, ada kemudian pemahaman tentang sakramen. Nah, di sini kita banyak dipisahkan. Apanya yang penting? Yang penting adalah sakramen itu adalah tanda anugerah. Sakramen, saya ulang kembali, adalah tanda anugerah Allah. Jadi seperti sakramen baptis. Sakramen baptis adalah tanda anugerah keselamatan. Itu tanda, bukan melaluinya keselamatan. Tanda anugerah Allah. Tetapi
Apa ya? Itu yang esensial. Apa yang non-esensial? Tentu caranya. Kemudian kapan itu dilakukan? Ada yang pada menerima waktu bayi, ada yang waktu dewasa. Semua berbeda-beda maknanya, berbeda caranya. Kemudian sakramen perjamuan kudus. Wow, itu berbeda-beda. Tetapi itu adalah tanda anugerah bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Itu yang esensial. Yang non-esensial, bagaimana pemahaman Katolik, transubstansiasi, atau Lutheran, substansiasi. Roti dan anggur mewakili tubuh dan darah Kristus. Dalam roti dan anggur ada tubuh dan darah Kristus. Itu Lutheran. Kalau Reform Presbyterian tidak berbeda. Kehadiran Kristus secara spiritual. Zwingli berbeda. Gereja-gereja baptis memorial itu berbeda. Tetapi yang paling esensial adalah tanda anugerah Allah. Berbicara tentang keselamatan. Wow, keselamatan apa yang esensial? Semua gereja mengakui dia adalah gereja kalau dia mengakui bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tetapi di mana berbeda-beda dalam hal Ordo Salutis? Bagaimana pemilihan, bagaimana peran Roh Kudus, dan seterusnya. Kemudian soal eskatologi, semua gereja mengakui bahwa Kristus pasti datang kedua kali. Tapi soal urutan dan tahapan kedatangan Kristus, bagaimana Kristus datang kembali, itu berbeda-beda. Itulah yang sering kita lihat dengan kerajaan 1000 tahun. Teman-teman, itu berbeda-beda. Kemudian baptisan dan karunia Roh Kudus. Alkitab menyatakan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, dilahirbarukan oleh Kristus, kita dibaptis oleh Roh Kudus dan kita diberikan karunia Roh Kudus untuk melayani anggota tubuh Kristus, untuk pembangunan tubuh Kristus. Tapi soal kapan baptisan Roh Kudus terjadi itu gereja berbeda. Apa karunia-karunia yang lebih penting itu berbeda-beda gereja. Lalu kemudian yang hal-hal praktis, tata cara ibadah seperti yang saya katakan tadi. Apanya yang paling penting, yang esensial? Ibadah adalah anugerah Allah, perjumpaan dengan Allah. Itulah ibadah. Allah mengaruniakan suatu cara, suatu pola supaya kita berjumpa dengan Allah. Itulah esensinya. Tapi soal tata cara ibadah, ya tentu berbeda-beda. Lalu kemudian saya simpulkan teman-teman. Kalau kita peras, apakah yang paling esensial itu? Kemudian yang paling esensial itu adalah keyakinan tentang Allah Tritunggal dan keyakinan tentang Kristus. Mulai dari karya Kristus, sejak dari awal, sampai nanti Kristus akan datang kembali. Itulah yang kemudian bagi gereja-gereja yang pernah mempersatukan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Itulah inti dari yang paling esensial yang kita perjuangkan. Itulah prinsip interdenominasi. Tetapi kita tidak hanya berhenti di situ. Prinsip interdenominasi mengajarkan tentang kasih. Kenapa teman-teman? Kalau tidak ada kasih, maka kita selalu masuk kepada pembenaran diri sendiri. Ajaran saya yang paling sesuai Alkitab dan gerakan menghakimi orang lain. Interdenominasi mengajarkan tentang kasih. Dan itu yang dinyatakan di Efesus 4. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ketika Paulus mengatakan, berusaha memelihara kesatuan roh. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh.
Prinsip interdenominasi harus dibangun, mengajarkan tentang bagaimana kita bertumbuh tentang kasih. Dan yang ketiga, prinsip interdenominasi, apa kata Alkitab, itulah selalu patokan utama. Interdenominasi bukan berarti bertoleransi dengan pengajaran sesat. Nah, ini perlu dihati-hati. Bukan berarti kita terima semua demi kasih. Tidak bisa. Kebenaran tetap harus dinyatakan. Apa yang dinyatakan secara jelas Alkitab, disitulah patokan kita. Jadi saya harus mengatakan, apakah dengan saksi Yehova kita berinterdenominasi? No. Kenapa? Saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Allah Tritunggal. Mereka adalah monoteisme, maksudnya kita monoteisme, tapi satu, hanya menekankan satu Allah, satu pribadi Allah. Jadi interdenominasi mengajarkan kepada kita apa kata Alkitab itu selalu patokan utama. Berarti interdenominasi mengajarkan tentang pentingnya kebenaran dan bertumbuh di dalam kebenaran itu sendiri. Saya senang dengan ayat ini ketika Rasul Paulus mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ini prinsip interdenominasi yang saya katakan tadi. Bertumbuh dalam kasih, berdasarkan kasih. Dan yang kedua, tetap patokannya adalah kebenaran. Bertumbuh di dalam kebenaran. Lalu kemudian, apakah tujuan? Kenapa kita harus? Apa yang menjadi tujuan kita? Yang seharusnya menjadi fokus utama kita di dalam interdenominasi. Dan itu kita lakukan di dalam PO kita. Itu yang dinyatakan di Efesus 4. Kita semua adalah satu. Dan kalau nanti baca Efesus 4 ayat 46, satu karena kita mempunyai Allah Tritunggal yang satu. Tetapi kita berbeda-beda. Maka mari kita perjuangkan kesatuan. Untuk apa? Sampai kesatuan iman dan kedewasaan menjadi serupa dengan Kristus. Bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Kristus. Saya masuk kemudian pada bagian akhir dari perenungan kita pada hari ini. Lalu apa implikasinya bagi persekutuan kita? Implikasi praktis. Yang pertama, pengurus, PKK, pelayan, dan seluruh jemaat harus mempunyai semangat interdenominasi. Semangat membangun keesaan gereja. Ingat tadi yang saya katakan, dibangun karena darah Kristus, melalui karya Kristus. Dibangun sama keesaan gereja seperti kesatuan Allah Tritunggal. Karena berpatokan pada tujuannya menjadi serupa dengan Kristus, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, bertumbuh di dalam kebenaran, maka penekanan pada pemuridan dan Bible study. Mari kita lihat kemudian. Kalau tadi saya katakan, apakah hal-hal yang esensial? Hal-hal yang esensial itu kita bisa bedakan dua hal. Yang pertama adalah tentu pokok-pokok iman Kristen. Tetapi yang kedua, apa yang sudah secara jelas dinyatakan Alkitab, yang merupakan penafsiran, itu tidak menjadi hal yang esensial. Saya ambil contoh. Bahwa kita semua dipilih oleh karena anugerah Allah. Efesus 1, itu adalah esensial. Tetapi berbicara tentang apa arti predestinasi, itu non-esensial. Maka, tema, materi persekutuan, kita harus lebih fokus pada ajaran utama Alkitab. Apa yang secara jelas dinyatakan oleh Alkitab. Jadi mari kita fokus kepada hal-hal. Umpamanya bicaralah karunia roh. Jangan hanya bicara karunia roh tertentu. Bicaralah bagaimana pentingnya sakramen, bukan bicara pentingnya baptis selam atau pentingnya baptis percik dan seterusnya. Hal-hal seperti itu. Liturgi harus mengutamakan makna dan tujuan beribadah. Apa tadi ibadah?
nanti kita akan lihat perjumpaan dengan Allah. Pilihan nyanyian rohani yang ajarannya benar dan jelas, serta memiliki tujuan yang jelas dalam liturginya. Jadi teman-teman, susunlah suatu liturgi tidak berdasarkan, jadi tidak ada nyanyian yang dibagi berdasarkan denominasi. Tetapi pilihlah nyanyian sesuai dengan tujuan kita menyanyikannya. Pada waktu yang tepat, ekspresikan kamu menyanyi sesuai dengan hal yang tepat. Jangan kamu sedang meratap, kamu tepuk tangan. Kalau kamu bersuka cita, ekspresimu adalah tepuk tangan, ya silakan tepuk tangan. Dan seterusnya. Hal-hal seperti itu. Mari kita pahami dengan singing with understanding, nyanyian rohani, pengajaran benar, jelas, serta memiliki tujuan yang jelas. Nanti kita, kalau ada waktu bisa kita explore lebih lanjut. Saya sudah mau mengakhiri kemudian teman-teman. Jadi ibadah adalah perjumpaan dengan Allah. Anugerah yang diinstitusikan Allah bagi gereja. Supaya umat dapat memelihara relasi dengan Allah. Dan ibadah dimulai dari Allah. Selalu. Dan umat berespon. Maka dari sinilah kemudian kita lihat teman-teman, inilah 4 ruang perjumpaan dengan Allah di dalam ibadah. Kita berhimpun, kemudian firman Tuhan, respons atas firman Tuhan, dan kemudian kita diutus untuk menjadi utusan-utusan, herald kepada dunia ini. Nah itulah yang menjadi ibadah. Apapun tata ibadah, kita harus sesuaikan, sesuai dengan kesepakatan di dalam persekutuan kita, sesuai dengan konteks di dalam persekutuan kita. Demikian juga dengan nyanyian. Pilihlah, saya belajar dari cara nyanyian Hana. Nyanyian itu yang baik adalah mengungkapkan identitas Tuhan. Tidak terlalu self-love lirik. Tuhan mengasihani aku, Tuhan mengasihani aku, Tuhan mengasihani aku. Tidak. Tetapi mengungkapkan identitas Tuhan. Bisa tetap personal. Tetapi song to God and about God. Dan kemudian tidak hanya berhenti pada personal my salvation, tetapi kemudian beralih kepada bagaimana kita diutus untuk macro salvation kepada dunia ini. Seperti lagu tadi, jadikan kami satu. Maka mari kita mulai. Kalau kita mempunyai kerinduan gereja universal bisa bersatu, maka mari kita mulai dari persekutuan kita. Ingat visi ke depan. Bayangkan 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Ketika alumni-alumni POFT kelak menjadi pemimpin awam di gereja masing-masing. Apa yang kita perjuangkan saat ini, aktivitas pelayanan mahasiswa akan menjadi benih kesatuan yang penting. Mungkin nanti kita baru bisa merasakan kerjasama gereja kita tidak akan saling gontok-gontokan. Karena kita bisa saling memahami dan sudah kita bangun sejak dari saat ini. Demikian pemaparan dari saya dan kita masuk kepada kalau ada pertanyaan. Oke. Teman-teman, kita harus pahami kalau dalam pemahaman konteks pemahaman kita gereja hanya untuk pertumbuhan kita, maka itu tidak salah. Tetapi mari kita kembali ke pemahaman gereja. Apa itu gereja? Gereja itu unik. Eklesia artinya apa? Kita dikhususkan Allah, kita dipanggil Allah untuk kemudian eklesia, untuk pergi keluar. Maka kalau konteksnya hanya untuk pertumbuhan kita pribadi, ya sah-sah saja. Saya bisa pindah-pindah, saya akan mencicipi di mana saya bisa menikmatinya. Tetapi pemahaman gereja tidak hanya sampai di situ. Kita dipanggil untuk juga menjadi berkat untuk pembangunan tubuh Kristus. Maka untuk pembangunan tubuh Kristus, kita tidak bisa melakukannya kalau kita mengikuti GKK, Gereja Keliling-Keliling. Kita harus memang memikirkan, menggumulkan secara serius, di mana gereja saya bertumbuh dan saya bisa menjadi berkat di situ. Itulah di sana saya menggunakan karunia-karunia roh untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu jawaban saya.
Bagi saya, kalau saya tidak terlalu ikut nyaman dengan hal-hal seperti itu. Jadi seharusnya akun-akun seperti itu saya akan lebih apresiasi jika menyatakan kebenaran tanpa kemudian menuduh-nuduh gereja tertentu sebagai sesat atau satu kesalahan. Oke, jadi bagi saya kalau hal yang paling penting adalah kita menyatakan apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran. Dan itu akan jauh lebih saya apresiasi dibanding kemudian menyindir-nyindir gereja-gereja lain. Tetapi di dalam hal-hal tertentu, ketika kemudian dikatakan tadi bahwa kita harus bertumbuh kepada kebenaran, jika ada ajaran-ajaran yang menyimpang dengan ortodoksi, memang kita harus tetap menyatakan kebenaran di sana. Oke. Mungkin untuk pertanyaan ketiga, Bang. Jika karena satu hal kita harus pindah gereja dengan denominasi yang berbeda, bagaimana sikap kita terhadap teologi baru dari gereja tersebut yang beda dengan gereja kita dulu? Jika harus kemudian pindah, jika teman-teman kita terus harus menguji sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam Alkitab, firman Tuhan. Nah, jika teman-teman kemudian harus pindah, umpamanya katakanlah teman-teman nanti pindah ke satu tempat yang gerejanya hanya ada di situ. Nah, silakan saja teman-teman mengikutinya, dan di mana kemudian teman-teman meyakininya, menerimanya, ya terima itu. Tetapi yang tidak, ya udah, tidak menjadi masalah. Bahkan saya harus mengatakan, teman-teman, kita tidak boleh mengkultuskan seluruh doktrin, kebenaran, pemahaman gereja kita. Saat ini tidak ada gereja yang sempurna. Oke, saya harus mengatakan itu. Saat ini saya bergereja di satu gereja. Apakah seluruh doktrin di dalam gereja, pengajaran dalam gereja itu benar? Belum tentu. Tetapi saya harus masuk ke dalam satu komunitas gereja untuk pembangunan tubuh Kristus, karena memang kita membutuhkan tubuh Kristus. Dan bukan hanya kebutuhan kita, tetapi kita juga bisa memberi untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi jika saya masuk, apa yang saya bisa terima, saya terima. Apa yang saya tidak terima, ya sudah, saya tidak terima. Jadi saya ambil contoh. Pada suatu waktu saya, ini tidak pindah, tapi pada suatu waktu saya, karena terjebak, saya harus ibadah, tidak bisa mengejar ibadah malam Natal di tempat lain. Lalu saya masuk kepada suatu mall, dan saya ikut suatu ibadah di situ. Dan saya menikmati, tetapi ada pada saat ibadah-ibadah, pada saat bagian-bagian tertentu, dan itu kemudian saya tidak meyakininya, ya saya tidak jalani. Tidak apa-apa. Bahkan nanti kalau teman-teman belajar satu pengajaran dalam satu gereja saja, apa contohnya, karismatik atau reform, pemahamannya itu masih sangat luas, teman-teman. Nggak bisa. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang disebut presaposisi, kita itu tidak terhindar dari apa yang latar belakang pemikiran kita di dalam menilai sesuatu. Termasuk di dalam penafsiran Alkitab. Jadi kita tidak bisa menghindari hal itu. Tetapi apakah bermasalah? Tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan bagi kita adalah kita bertumbuh. Dalam proses bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Tentu dalam dua hal. Di dalam pengajaran dan di dalam kehidupan kita.
sekali lagi teman-teman, akhirnya saya harus berkata, teman-teman, yang menyelamatkan kita bukan doktrin gereja kita. Yang menyelamatkan kita adalah anugerah Allah. Apakah saya bisa salah pemahaman saya tentang anugerah Allah? Bisa saja. Pengajaran kekristenan? Bisa saja. Tetapi itu tidak mengganggu bahwa saya adalah orang yang diselamatkan, orang yang menerima anugerah keselamatan dari Allah. Oke, baik Bang, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Tadi seperti Abang bilang bahwa kita bukan diselamatkan karena mungkin beberapa kultur gereja, tapi menurut Abang bagaimana dengan Katolik? Lalu bagaimana pandangan terhadap Universal Christ? Kalau pandangan tentang gereja Katolik, sejauh gereja Katolik masih mempunyai satu pengakuan pada bahwa soal ortodoksi, akhirnya kita peras ortodoksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah berinkarnasi mengambil rupa sebagai manusia, menerima dui natur Kristus, menerima Allah Tritunggal, maka bagi saya itu kita tidak menjadi masalah. Oke, sekali lagi keselamatan tidak ditentukan oleh doktrin gereja, tetapi keselamatan oleh anugerah Allah. Yang kedua, pemahaman soal universal Christ, nah ini sudah satu pengajaran yang kemudian kita harus cek kepada Alkitab. Jadi tidak ada, kalau pemahaman saya tolong dikoreksi nanti apakah ini yang dimaksud. Pemahaman ketika berkata bahwa universal Christ adalah Christ itu bisa muncul dalam wujud yang lain di dalam keyakinan dan agama-agama lain, atau ada yang disebut anonymous, Christ yang tidak dikenal sebenarnya muncul juga di sana. Bagi saya itu adalah satu pengajaran yang keliru. Kenapa? Karena Kristus sudah menyatakan diri secara jelas. Seperti Kristus yang berinkarnasi sesuai yang disaksikan oleh Alkitab. Maka di luar itu tidak ada Kristus lain. Itu jawaban saya. Kemudian ada yang bertanya seperti ini nih Bang. Sebenarnya bentuk interdenominasi dalam persatuan mahasiswa di kampus itu bagaimana ya? Dan apa yang selama ini Abang lihat salah persepsi di PMK? Tadi kalau saya sampaikan di bagian implikasi praktis, sebenarnya saya di sana sudah menyampaikan. Jadi interdenominasi kesatuan di dalam PMK adalah tanpa mempertimbangkan semua denominasi kita sama-sama sesuai dengan panggilan kita untuk makin panggilan keselamatan kita untuk dipanggil untuk makin serupa dengan Kristus, bertumbuh di dalam kedewasaan penuh. Maka itulah fokus dari PMK. Itulah yang harus diperjuangkan PMK tanpa kemudian masuk kepada hal-hal yang seperti tadi. Manakah yang benar? Umpamanya baptis, apa arti baptisan? Kapan dibaptis? Pada bayi ataukah dewasa? Itu tidak menjadi masalah. Biarkan itu hal yang diyakini oleh gereja masing-masing. Tetapi yang kita fokus adalah bagaimana kita bertumbuh bersama-sama di dalam menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita belajar dari Alkitab dan bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, sehubungan dengan liturgi, mungkin ininya adalah liturgi. Yang salah adalah, kalau yang salah itu adalah
ketika kita berkata bahwa saya nggak tahu, mungkin tidak terjadi di PMK. Kita memilah-milah liturgi ini adalah liturgi dari lagu dari denominasi tertentu, dan kemudian kita memilih-milih lagu dari pemahaman seperti itu. Nah, saya pikir apalagi kalau sampai kepada kemudian umpamanya pemilihan materi, pemilihan pembicara, pemilihan ini seperti sistem jatah. Soalnya saya tahu ada persekutuan yang lagunya itu dibagi. Ini lagu pembukaan, lagu dari ini, lagu ini. Jadi kalau 4 lagu maka dibagilah lagu dari aliran ini, lagu dari aliran ini. Saya pikir itu satu konsep yang salah. Jadi kembali tadi, tidak ada pembagian dari sisi liturgi, dari sisi lagu yang merupakan lagu denominasi tertentu. Saya ambil contoh, mungkin teman-teman tidak menyadari sekali ini. Saya nggak tahu di POFT mungkin ada banyak yang sering mengaku sebagai seorang Calvinis dan kemudian melakukan pilihan-pilihan lagu. Tapi teman-teman tahukah teman-teman ada begitu banyak lagu yang kita anggap lagu-lagu dari Injili, Reform, tapi sebenarnya tidak ada lagu itu. Coba, Kristus bangkit soraklah, la la la, haleluya. Kita nyanyikan itu. Kalau Natal kita nyanyikan apa? Gita sorga bergema. Teman-teman tahukah pengarangnya siapa? Charles Wesley. Dan Charles Wesley adalah seorang Wesleyan, seorang Arminian. Saya harap sesudah ini jangan teman-teman nggak menyanyikan lagu itu lagi. Nah, apa artinya ini? Tidak ada lagu berdasarkan denominasi. Jadi pilihlah lagu siapapun pengarangnya, dari manapun sumbernya. Pengajaran yang sehat, seperti yang saya katakan tadi. Song about God, song to God, menyatakan identitas Allah, karya Allah, dan tidak lebih mengutamakan self-lyric. Hal-hal seperti itu yang mungkin terjadi kesalahpahaman di dalam PMK. Termasuk, contoh, di dalam PKK, kelompok kecil. Teman-teman jangan pernah mempunyai mimpi, PKK, saya akan membawa anak-anak kelompok kecil saya ke gereja saya. Kalaupun itu terjadi, biarlah terjadi secara natural. Tetapi kita hanya fokus bagaimana belajar Alkitab, bagaimana menerapkan firman Tuhan, dan kita bertumbuh bersama sesuai dengan karakter-karakter Kristus. Mungkin bisa jawab, kalau ada ini lagi saya bisa, atau mungkin bukan itu arah pertanyaannya. Sudah Bang, itu sudah cukup menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bang atas jawabannya. Dan teman-teman mungkin jika ada pertanyaan yang belum ditanyakan bisa langsung nanti tanya pada pengurus atau pada Bang Daci. Saat ini aku kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bang Daci atas firman yang disampaikan. Kiranya boleh memberkati setiap kita dan boleh memberkati pekerjaan Bang Daci dimanapun Bang Daci melayani. Selanjutnya, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Kepada Bang Daci dipersilakan untuk menutup ibadah siang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami pada hari ini juga mewujudkan
apa yang kerinduan dari Tuhan Yesus sendiri supaya kami satu. Tuhan terus mengajarkan kami bagaimana kami memperjuangkan kesatuan di dalam persekutuan kami, bahkan nanti berdampak kelak ya Tuhan di dalam kesatuan gereja. Ajar kami untuk memahami apa yang esensial, apa yang menjadi hal-hal pokok di dalam iman kekristenan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran. Alkitab menjadi satu patokan utama bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus juga bertumbuh di dalam kasih, saling menghargai. Dan ajar kami ya Tuhan untuk menemukan satu pola yang terbaik bagi persekutuan kami. Bagaimana kami satu menyusun satu liturgi, bagaimana kami memilih lagu-lagu, bagaimana kami fokus kepada pengajaran Bible study, bagaimana kami fokus di dalam pemuridan, bagaimana kami fokus ya Tuhan, kami bertumbuh, diubahkan, ditransformasi menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk meresponi firman yang disampaikan, mari kita nyatakan semangat interdenominasi kita sebagai satu keluarga dalam Kristus dengan menaikkan pujian kita satu keluarga dalam Kristus. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang tak mempersatukan. Marilah kita saling membangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bersama-sama. Marilah kita memenangkan Petrus, kasih yang menjadi Allah Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Ada pendoa syafaat, dipersilakan. Pada Jeremia, dipersilakan untuk memimpin doa syafaat. Tes. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Marilah kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak. Selamat siang ya Bapak. Sekarang kami anak-anakmu ingin berdoa syafaat ya Bapak. Pertama, kami ingin mengucap syukur atas ibadah POJ pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 ya Bapak, yang sudah terjalan dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Semoga firman yang sudah diberikan oleh Bang Niko dapat membentuk kami untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Bapak. Ya Bapak, kami ingin mengucap syukur juga ya Bapak atas pembawa firman-Mu yaitu Bang Niko ya Bapak. Tolong berkati dia. Semoga melalui pemberitaan firman
pada hari ini dia semakin semangat juga ya Bapak dalam memberitakan firman-Mu. Ya Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk seluruh pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu dalam ibadah POJ pada hari ini ya Bapak. Semoga ini menjadi awal dari suatu yang besar bagi mereka ya Bapak. Ya Bapak, sekarang kami ingin mendoakan untuk pokok doa yang pertama ya Bapak. Pada hari Kamis, 18 Juni 2020, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Ekonomi Sosial PBB tahun 2021 sampai 2023. Mari kita berdoa agar pemerintah Indonesia dapat mengerjakan kepercayaan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan iklim ekonomi sosial dan pembangunan yang baik, terutama pasca COVID-19 di seluruh negara bersama dengan anggota lainnya. Berdoa juga untuk setiap anak Tuhan yang sudah terlibat di dalamnya, agar selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Ya Tuhan, selanjutnya kami ingin mendoakan pokok doa kami yang kedua ya Bapak. Ya Bapak, Engkau tahu ya Bapak bahwa beberapa hari yang lalu ataupun 1 bulan yang lalu sudah diterimanya beberapa mahasiswa baru Fakultas Teknik ataupun mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia ya Bapak ke dalam universitasnya masing-masing. Kami mengucap syukur ya Bapak atas diterimanya mereka masuk ke universitas ini ya Bapak. Ya Bapak, Engkau yang tahu ya Bapak, kondisi sekarang adalah kondisi yang cukup sulit ya Bapak. Tolong berkati mereka dalam segala tahapan-tahapannya Bapak, dalam tahap pendaftaran, dalam tahap masa adaptasinya mereka ke dalam dunia kampus ya Bapak, dalam tahap ospeknya mereka ya Bapak. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana-Mu saja ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk mahasiswa FTUI yang sekarang berada di tingkat terakhir ya Bapak, yang sedang melakukan skripsi ataupun tugas akhir. Tolong Kau berkati mereka ya Bapak. Mungkin karena kondisi COVID ini, sekarang mereka mendapat beberapa kesulitan ya Bapak. Semoga Engkau memberkati anak-anakmu itu ya Bapak, dalam kesulitan-kesulitannya masing-masing ya Bapak. Semoga rencana mereka untuk tingkat akhir ini dapat sesuai dengan rencana-Mu yang sudah ditetapkan ya Bapak. Tolong Kau berkati mereka selalu. Ya Bapak, yang terakhir kami juga ingin berdoa untuk UAS yang hari ini sudah selesai ya Bapak. Tolong Kau berkati, semoga apa yang sudah kami perjuangkan, apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami kerjakan pada hari UAS itu dapat memberikan kami suatu perolehan yang baik ya Bapak, berupa nilai yang baik ya Bapak. Semoga apa yang telah kami lakukan tidak sia-sia ya Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk mungkin dari beberapa kami yang sedang akan melakukan UAS susulan ya Bapak, tolong Kau berkati mereka dari persiapan hari H maupun pada saat penungguannya nanti ya Bapak. Ya Bapak, sekian doa syafaat ini ya Bapak, dalam nama-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya adalah pembacaan warta oleh pewarta, dipersilakan. Shalom teman-teman, selamat hari Jumat. Jadi saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, mau mengucapkan terima kasih kepada para pelayan, yaitu ada Bang Daci sebagai pembicara, MC yaitu Kezia Safira dari Tekim 17, singer dan gitaris ada Sarah Ananta dari Tekim 18, untuk operatornya sendiri ada si PPM dan pendoa syafaat, yaitu Jeremia Jun dari Elektro 19. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, dalam seminggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun, tanggal 15 Juni kemarin, yaitu Jonathan
dari DTR 18, Antoinette dari Benevita dari Tekim 18, Ian Mikael Tarigan dari TI 19, dan Evans dari Elektro 19. Untuk tanggal 17 Juni ada Ken Rico dari DTE 19, dan 19 Juni ada Jenny dari Tekim 18. Untuk tanggal 16 Juni ada Idewa Gede dari Mesin 16, dan Jonathan dari Sipil 19, lalu ada Michela dari Tekim 19, dan Lazarus Lee dari Elektro 19. Dan untuk tanggal 18 Juni ada Christopher dari Mesin 18. Selamat ulang tahun teman-teman. Selanjutnya untuk minggu depan, hari Kamis jam 6 sore ada Seroja atau persekutuan doa dalam jaringan. Mengajak teman-teman yang hadir di sini, yang mungkin belum pernah ikut Seroja atau yang udah pernah juga, boleh kembali ikut karena Seroja minggu depan itu Seroja terakhir di semester ini. Jadi jangan lupa hadir. Untuk minggu depan juga akan tetap ada PO 3J atau ibadah dengan topikal. Seperti itu di jam yang sama yaitu 11.40 melalui Google Meets. Dan POJ minggu depan juga merupakan POJ terakhir dalam semester ini. Jadi jangan lupa hadir ya teman-teman. Selanjutnya di YouTube, POFT memiliki YouTube yaitu POFT UI. Bisa teman-teman subscribe untuk menonton kembali khotbah-khotbah yang telah ada di PO 3J seperti itu. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan, boleh diberikan melalui Bank Mandiri atas nama Haryadi Wijaya dengan nomor yang tertera pada layar. Dan juga mau ngasih tahu ke teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman punya pergumulan atau ada yang ingin didoakan dan rindu untuk didoakan, atau teman-teman bahkan ingin curhat, boleh menghubungi doa dan pemerhati POFT yang bisa lewat line yaitu @cop5419t personal chat atau direct message dari Instagram @POFTUI dan email doper.poftui@gmail.com. Nah, teman-teman boleh ngasih tahu karena setiap pokok doa yang akan di-sharingin oleh teman-teman dijaga kerahasiaannya sehingga tidak perlu takut dan akan sangat aman seperti itu. Dan ini adalah kanal informasi, ada Gmail, Instagram, Line, website, dan juga YouTube. Jadi teman-teman kita bisa kembali terhubung, terkoneksi. Juga di grup-grup angkatan boleh banget saling sharing. Oke, begitu saja warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita siang hari ini. Kepada Bang Daci dipersilakan untuk menutup ibadah siang hari ini. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, dan ajar kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran dan mempunyai kerendahan hati. Kami bisa membedakan ya Tuhan, mana pengajaran yang sesat, mana pengajaran yang kurang sehat, dan kami tidak cepat-cepat menghakimi ya Tuhan, tetapi kami belajar di dalam kasih untuk bersama-sama saling menghakimi, untuk saling bertumbuh di dalam Kristus, tidak saling menghakimi ya Tuhan. Dan ajar kami juga ya Tuhan, melalui kesatuan kami yang kami bangun di dalam persekutuan kami dapat membangun juga kesatuan gereja-gereja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.